Yo, Amin, apa kabarnya semua? Para pencinta campuran single bed dari Sabang sampai Merauke, semoga semuanya sehat walafiat, amin. Oke, sebelumnya, Amin ucapkan selamat datang yang penonton video Amin ini. Berjumpa lagi bersama Amin yang prediksi mantul. Nah, nggak usah bocok lagi, langsung aja Amin kasih prediksi Amin untuk malam ini sebagai referensi untuk sesuatu pencinta campuran ataupun single bed. Tapi sebelum masuk pembahasan video ini, jangan lupa dukung channel Amin agar Amin terus berbagi prediksi-prediksi yang mantul dengan cara like, comment, share, dan subscribe. Dan jangan lupa lonceng notifikasi supaya nggak ketinggalan prediksi Amin selanjutnya. Ada 4 pertandingan yang diputuskan untuk malam ini di Liga Champions UEFA. Dinamo Zagreb melawan Chelsea, Sevilla melawan Man City, Celtic melawan Real Madrid, PSG melawan Juventus. Nah, langsung masuk aja ke pertandingan pertama. Dinamo Zagreb melawan Chelsea. Di sini Liga Champions baru mulai. Untuk head-to-head kedua tim di sini belum pernah berjumpa. Untuk 6 terakhir Dinamo Zagreb 5 menang 1 kalah, sedangkan terakhir Chelsea 3 menang 1 draw 2 kalah. Nah, kita juga sumber itu lagi. Dari sini ada beberapa pemain yang tidak dipaskan pemain. Untuk di Dinamo Zagreb ada 3 pemain, sedangkan di Chelsea ada 3 pemain juga, dan 1 pemain lagi yang masih dipertanyakan untuk di Chelsea. Untuk pemainnya Dinamo Zagreb bermain di home ya, 5 menang beruntun. Dan terakhir di sini Dinamo Zagreb sebagai tim tuan rumah performa cukup lumayan bagus. Dalam terakhirnya dia belum pernah mengalami kekalahan, bahkan 2 kali bahkan imbang dan 8 kali kemenangannya. Sedang pemain Chelsea bermain di away-nya 3 menang 2 kalah. Dan terakhir di sini Chelsea bermain di away-nya ya biasa sendiri sini. Dalam terakhirnya dia menang 5 kali dan melalui kekalahan 5 kali juga. Nah, itu juga pasaran handicap ya dikasih bandot. Di sini bandot handicap Chelsea yang pur Dinamo Zagreb 1/4, 3/4 sama 1,5. Kalau di Counternya 2/3/4, 2,5, 3 sama 2/4. Nah, di sini Chelsea yang ngepur cukup lumayan besar. Ada purannya 1/4. Dilihat dari pasar oddsnya di sini kecondong ke Chelsea memang, tapi belakangan ini Chelsea itu lagi menurun performanya. Nah, dilihat dari pasaran 1,5-nya itu, di sini odds minusnya kecondong ke Dinamo Zagreb bisa tahan selisih 2 gol. Di sini Wamin pasang ditahan di 1,5-nya. Kalau di Counternya Wamin pasang di over di 2,5, karena press Wamin di sini ya Dinamo Zagreb itu bakal nyetak ke Chelsea dan prediksi skor 1-2. Oke, lanjut Sevilla melawan Man City. Di head-to-head kedua tim di sini 2 kali kemenangan tuh di Man City, tapi di tahun sebelumnya di tahun 2015 di UEFA Champions juga. Untuk 6 terakhir Sevilla 1 menang 1 draw 4 kalah, sedangkan terakhir Man City 3 menang 3 draw. Nah, itu juga sumber itu lagi. Dari sini ada beberapa pemain yang tidak dipastikan pemain. Untuk di Sevilla ada 3 pemain, sedangkan di Man City ada 4 pemain dan 1 pemain lagi yang masih dipertanyakan untuk di Man City. Untuk pemain Sevilla bermain di home ya 3 menang 1 draw 1 kalah. Dan terakhir di sini Sevilla sebagai tim tuan rumah performa cukup ya lumayan bagus. Dalam terakhirnya dia 2 kali melalui kekalahan, 4 kali bahkan imbang dan 4 kali kemenangannya. Sedang pemain Man City bermain di away-nya 1 menang 3 draw 1 kalah. Dan terakhir di sini Man City bermain di away-nya ya biasa sendiri sini. Dalam terakhirnya dia 2 kali melalui kekalahan, 4 kali bahkan imbang dan 4 kali kemenangannya. Nah, itu juga pasaran handicap ya dikasih bandot. Di sini bandot handicap Man City yang pur Sevilla 1,5, 1/4, 1/3/4 sama 1. Kalau di Counternya 3, 3/4, 2/3/4 sama 3,5. Nah, di sini purannya cukup besar, walaupun di situ ada puran 1, bisa menang selisih 1 si Man City ini. Tapi gua yakin di sini ini jebakan bandot, karena odds minusnya itu kecondong ke Man City. Walaupun di situ pur 1,5-nya imbang, karena Man City ini dia ya bisa sendiri kekuatan si Erling Haaland ini ya kan. Dalam 6 laga terakhirnya dia mampu mencetak 10 kali gol di kandang lawannya. Nah, di sini Wamin pasang di pur di 1/4 ya. Kalau di Counternya Wamin pasang di over di 2/3/4. Nah, karena Wamin yakin di sini Sevilla nggak bakal ngebalas golnya si Man City, karena Man City ini bakal ngebantai. Oke, lanjut ke Celtic melawan Real Madrid. Untuk head-to-head kedua tim di sini di tahun 2012 di sini dimenang oleh Real Madrid. Untuk 6 terakhir Celtic 6 menang beruntun, sedangkan terakhir Real Madrid 6 menang beruntun juga. Nah, kita juga sumber lagi.
Dari sini ada beberapa pemain yang tidak dipasang pemain. Untuk di Celtic ada satu pemain, sedang di Real Madrid ada dua pemain. Untuk pemain Celtic di home ya 4-6-1 draw. Dan langsung terakhir di sini Celtic sebagai tim tuan rumah dalam langsung terakhir ya, dia cuma sekali melawan kekalahan, 2 kali berhasil imbang dan 7 kali kemenangan ya. Sedang pemain Real Madrid berwinnya 4-6-1 draw. Dan langsung terakhir di sini Real Madrid ya mau besar sendiri di sini. Dalam langsung terakhirnya dia 2 kali melawan kekalahan, sekali berhasil imbang dan 7 kali kemenangan ya. Nah, kita juga pasaran handicap ya dikasih bandot. Di sini bandot handicap Real Madrid yang pur, Celtic 3/4 1,5 sama 1/4. Kalau di table ya 3-2 3/4 3/4 sama 2,5. Nah, di sini purannya ada setengah. Di sini performanya sama-sama bagus, makanya di sini dia purannya setengah. Tapi odds minus di situ di pur 3/4 ya. Di sini condong ke Real Madrid bisa menang selisih 1. Di sini gua pasang di pur di setengahnya. Kalau di table ya, gua pasang di over di 2,5 karena prediksi gua di sini bakal 1-2. Oke, Pak. Lanjut akun terakhir. PSG melawan Juventus. Untuk head-to-head kedua tim di sini, ya gua bisa sendiri di tahun 2017 dimenang oleh Juventus. Untuk akun terakhir PSG 5 menang 1 draw. Sedangkan terakhir Juventus 2 menang 3 draw 1 kalah. Nah, kita juga sumber referensi lagi. Dari sini ada beberapa pemain yang tidak dipasang pemain. Untuk di PSG ada 2 pemain, sedangkan di Juventus ada 7 pemain yang tidak dipasang pemain. Untuk pemainnya PSG bermain di home ya 4 menang 1 draw. Langsung terakhir di sini PSG sebagai tim tuan rumah performanya cukup bagus. Dalam langsung terakhir ya, dia belum pernah mengalami kekalahan, bahkan 3 kali berhasil imbang dan 7 kali kemenangan ya. Sedang pemain Juventus bermain di wingnya 3 draw 2 kalah. Langsung terakhir di sini Juventus ya bisa sendiri di sini bermain di wingnya dalam langsung terakhir ya. Apalagi di terakhirnya itu lagi acak adut. Nah, kita juga pasaran handicap ya dikasih bandot. Di sini bandot handicap PSG yang pur, Juventus 1,5 1/3/4 1/4 sama 2. Kalau di table ya 3/4 3 3,5 sama 2 3/4. Nah, di sini PSG banyak pemain barunya ya kan. Apalagi Neymar, Mbappe, sama Messi dan kawan-kawannya, tim-tim yang lainnya itu permainnya cukup bagus statistiknya, sering nyerang terus. Walaupun di situ ada pur 1/4 ya, di sini berarti mentok PSG bisa menang selisih 2 gol lah. Di sini gua pasang di pur di 1/4 ya, karena dilihat dari odds 1,5 itu berarti imbang di odds minusnya. Kalau di over ya, mau pasang di over di 3-nya karena gua yakin di sini golnya tuh bakalan balas-balasan. Walaupun si Juventus tuh banyak pemain yang absen. Oke, Pak. Nah, itu di tim terakhir yang bersihkan. Jadi untuk sesuatu Wamin yang sehati dengan Wamin, ya kalian boleh ambil ikut Wamin. Kalian pilih-pilih lah yang satu dengan Wamin. Kalau nggak kelagap pun nggak masalah. Yang penting di sini harus yakin, jangan ragu-ragu. Dan jangan lupa itu sebagai referensi untuk sesuatu istilah campuran atau single bet dan utamakan prediksi sendiri. Oke, Wamin undur dulu. Maaf kalau ada salah kata. Kalau mau tahu info ya, atau kalau mau tahu info single bet atau billbom Wamin, boleh pantau FB Wamin atau Telegram Wamin. Telegram dan FB Wamin letak di kolom komentar. Dan kalau mau gabung ke warung Wamin, boleh ke WhatsApp Wamin. Dan terima kasih selalu support channel Wamin. Salam, yang penting yakin.